Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, Bapak Pendeta Yowas Adi Prasetyo yang saya hormati, Ibu Pendeta Dianawati yang saya hormati. Tema kita pada pagi hari ini adalah berani di era new normal. Tentu nanti Bapak Pendeta Yowas akan menyampaikan kepada kita semua tentang apa itu pengertian berani dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, izinkan saya share sedikit tentang data yang mengejutkan buat saya di hari kemarin, tanggal 7 Agustus, rupanya Jakarta, atau tepatnya DKI Jakarta, telah menembus rekor baru untuk bertambahnya orang yang didiagnosa positif. Mohon maaf, Ibu Lili, mohon maaf bisa di Ibu Lili bisa stop share screen-nya, Bu? Jadi menurut data yang saya lihat, kemarin itu di DKI Jakarta bertambah 665 orang yang terjangkit atau dinyatakan positif virus. Dan angka ini membuat Jakarta secara total mengungguli dalam tanda kutip Jawa Timur. Jawa Timur angkanya 24.493. Per kemarin total Jakarta itu 24.601. Jadi sekitar 100 orang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia penambahan penderita COVID atau yang didiagnosa positif COVID per kemarin menjadi tambahannya itu 2.493 ribu. Jadi 2.493 orang. Jadi per hari yang dulunya kita masih lihat di bawah 1.000, lalu kemudian jadi 1.500, kemarin itu 2.493, hampir 2.500. Departemen atau Kementerian Keuangan mengumumkan bulan Agustus ada sekitar 5,6 juta orang terkena PHK. Angka-angka ini masih ditambah lagi dengan informasi mulai banyaknya perusahaan-perusahaan berskala nasional, bahkan yang juga memiliki jaringan internasional, yang terkena hit oleh COVID-19. Laba mereka turun drastis, dan banyak yang kemudian harus melakukan reformasi dalam usahanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, istilah new normal sebetulnya memang bukan istilah baru. Scott D. Anthony pada Harvard Business Review tahun 2009 pernah menyampaikan di tengah-tengah situasi dunia usaha yang berubah setelah tahun 2008 ada krisis ekonomi, beliau katakan bahwa pelaku usaha harus melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah transformasi. Dan beliau katakan bahkan true transformation. Jadi perlu memahami seberapa parah ya kerusakan yang terjadi di dalam, lalu melakukan perubahan yang perlu. Yang kedua, berusaha sedapat mungkin beradaptasi, termasuk membangun kapasitas baru. Dua hal yang sebetulnya diusung untuk pelaku usaha, saya kira juga sedikit banyak relevan dengan apa yang sekarang ini kita hadapi. Kita berhadapan dengan situasi yang berubah dengan cepat, yang membuat kita semua pun harus melakukan transformasi diri. Transformasi bahkan kehidupan kita berkeluarga, juga berjemaat. Transformasi yang membuat kita kemudian harus melakukan
pekerjaan atau usaha dengan cara yang berbeda. Dan semakin kita bisa beradaptasi sesuai apa yang Scott D. Anthony katakan, mungkin sekali kita akan bisa bukan saja menolong diri kita dan keluarga kita dan jemaat kita, tetapi juga menolong orang lain. Jadi memiliki satu kontribusi kepada masyarakat. Nah, kita akan dengarkan lebih jauh tentang berani di era new normal dari Bapak Pendeta Yowas Adi Prasetya, yang izinkan saya, Pak Pendeta, untuk menyampaikan sedikit tentang Bapak, walaupun sudah sangat dikenal. Silakan, Mas. Izinkan saya memperkenalkan sekali lagi kepada kita semua di sini. Beliau adalah profesor yang mengajar konstruktif teologi di Jakarta Theological Seminary atau STT Jakarta. Tepat bulan Agustus ini, kalau saya tidak salah, dari sejak tahun 2002 sampai dengan hari ini, berarti total 20 tahun beliau, 18 tahun beliau mengabdi di STT Jakarta. Dan saat ini menjabat sebagai dekan dari Public Relations di sana. Pernah enggak, Mas? Jadi, baru saja selesai. Oh, baru saja selesai. Maaf, ya. Pak Pendeta. Ya. Dosen beliau biasa sekarang. Baik. Beliau juga pernah menjadi presiden, itu berarti rektor ya, Pak Yowas ya? Iya. Pernah menjadi rektor tahun 2011 sampai 2015. Dan tentu saja menjadi pendeta di GKI Pondok Indah. Total keseluruhan sejak tahun 1993 berarti sudah 27 tahun kira-kira hampir ya Pak ya. Hampir 27 tahun. Saya sendiri sejak masih muda, saya pernah muda juga, sama seperti Pak Yowas pernah muda. Kami sudah kenal dari sejak masih kinyis-kinyis ya Pak. Kinyis-kinyis, unyu. Unyu-unyu. Ya, saya masih ingat bagaimana Pak Yowas juga piawai memainkan gitar. Itu satu hal yang mungkin tidak banyak jemaat tahu yang tidak kenal pendeta secara dekat. Dan sangat diberkati oleh banyak pelayanan beliau. Nah, hari ini kita bersyukur beliau yang sempat mengenyam pendidikan di STT Jakarta S1 dan S2-nya, lalu S3-nya di Boston University, berkenan untuk menyampaikan materi berani di era new normal untuk kita boleh nikmati dan gumulkan bersama. Silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Sigit, Pak Sigit. Saya biasa panggilnya Mas Sigit untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat sekalian. Terima kasih untuk undangannya. Bolehkah saya share, diberi akses share screen? Ya, baik. Baik, kita akan bicara tentang satu kebajikan Kristen yang sangat penting, yaitu soal courage atau keberanian di tengah masa pandemi COVID ini. Ini adalah kebajikan atau virtue, nilai. Oh, iyakah? Apakah suara saya kecil atau bagaimana sekarang? Oke Pak, udah kedengeran. Iya, baik. Ya, kita akan bicara soal courage atau keberanian, satu nilai yang sangat penting di dalam iman Kristen, namun juga dalam hidup bersama secara sosial, entah seseorang itu Kristen atau bukan Kristen. Oke, nah ini menjadi satu dari banyak sekali apa yang disebut sebagai virtue. Virtue itu kebajikan, keluhuran. Dan kekristenan sebenarnya punya banyak sekali keluhuran yang menjadi bekal bagi seseorang untuk hidup di dalam kerumitan hidup ini. Salah satu virtue yang paling penting adalah courage atau keberanian itu. Kenapa virtue ini belakangan ini makin penting? Karena kesadaran Bapak Ibu Saudara bahwa banyak sekali orang-orang atau gereja-gereja yang gagal menjadi gereja karena selama ini ukurannya bukanlah value, bukanlah nilai yang mereka pegang, yang mereka hidupi, tetapi pegangannya adalah vision, bukan virtue tapi vision. Vision itu apa? Sebuah harapan ke masa depan. Saya percaya misalnya GKI Nurdin punya visi misi, ya. GKI Pondok Indah
visinya 2020 sampai 2030 adalah menjadi gereja yang 1, 2, 3 begitu. Nah, visi itu mengandaikan bahwa kita ini mampu memprediksi masa depan dalam jangka waktu yang cukup panjang, 10 tahun, 20 tahun kita mau jadi kayak begini, lalu kita membuat program kita supaya bisa mencapai visi itu. Nah, tetapi pandemi ini sudah menjadi sebuah disruption, sebuah kejutan yang mematahkan semuanya, sehingga masa depan itu tampak begitu berkabut. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita temui atau yang akan kita alami, jangankan 10 tahun, 1 tahun ke depan. 1 bulan ke depan, itu serba tidak jelas, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu, kalau GKI Nurdin, sama seperti GKI-GKI lain punya visi yang dirumuskan sebelum masa pandemik, maka saya harus mengatakan itu semua sudah tidak berlaku. Ya. Karena situasi sudah berubah. Ya. Peta perjalanan kita sudah tidak berlaku lagi begitu karena pandemik ini. Dan itu bukan hanya untuk gereja, untuk semua organisasi Kristen dan organisasi sekuler. Banyak sekali perusahaan yang hancur, yang kemudian bangkrut, atau kemudian yang harus mengalihkan cara bisnis mereka karena pandemik ini. Nah, atas dasar itu kemudian banyak sekali gereja yang sadar, oh mungkin kita tidak perlu melangkah berdasarkan visi karena kita hidup dalam kabut yang tidak jelas, maka kita harus punya bekal yang mungkin sifatnya bukan di depan sana, di masa depan, tapi di dalam sini. Dan di dalam sini apa? Virtue, nilai. Nah, kekristenan banyak sekali punya nilai. Misalnya kalau kita melihat Galatia 5, itu ada buah roh, kasih, sukacita, damai, itu value. Nah, salah satu value yang paling penting dalam tradisi filsafat dan tradisi Kristen adalah courage, keberanian. Dan karena itu saya sangat bersyukur kalau GKI Nurdin memakai tema atau virtue atau value ini sebagai sebuah tuntunan atau panduan bagi komunitas dan anggota jemaatnya. Nah, saya ingin mulai dengan 3 penulis yang sangat terkenal dan ya, Ernest Hemingway, dia mengatakan bahwa virtue, courage atau keberanian itu adalah rahmat Allah yang di bawah tekanan. Bagaimana menghidupi anugerah Allah di bawah tekanan. Itulah sebenarnya keberanian. Winston Churchill, Perdana Menteri UK, Inggris, pernah mengatakan keberanian itu adalah kualitas yang paling utama sebab kualitas-kualitas yang lain itu berada di belakangnya. Misalnya Anda punya kualitas atau kebajikan kasih. Tapi kalau Anda nggak punya keberanian, Anda nggak bisa mengasihi. Kasih itu hanya tersimpan dalam hati. Butuh keberanian untuk kemudian keluar. Begitu. Ya. Nah, kemudian Maya Angelou, dia seorang sastrawan, mengatakan keberanian adalah kebajikan terpenting, sama seperti Churchill. Sebab tanpanya Anda nggak bisa mempraktekkan kebajikan apapun lainnya secara konsisten. Anda dapat mempraktekkan yang lain itu serampangan, ya, sesekali, tapi nggak akan konsisten tanpa keberanian. Dan bukankah itu masalah kita? Banyak gereja misalnya melakukan pelayanan kasih. Tapi sesekali aja, setahun sekali, ya, setahun 2 kali. Tidak konstan. Kenapa? Karena keberanian itu yang sebenarnya membuat sesuatu itu konstan. Keberanian mencintai, keberanian untuk bersabar, keberanian untuk semua value-value yang lain. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keberanian itu, begitu. Nah, karena terlalu banyaknya orang mendefinisikan apa itu keberanian, maka ada satu tulisan yang sangat menarik yang mencoba untuk mengumpulkan semua tulisan itu atau pemaparan tentang keberanian itu, dan mereka membuat definisi yang
lebih umum lagi tentang apa itu keberanian. Dalam tulisan itu dikatakan begini, bahwa keberanian, courage itu adalah suatu tindakan yang disengaja, yang dilakukan setelah pertimbangan yang hati-hati, yang melibatkan resiko yang sangat nyata bagi pelaku, terutama yang dimotivasi untuk menghasilkan kebaikan yang mulia atau tujuan yang bernilai, sekalipun terlepas ada perasaan takut. Nah, itulah keberanian. Saya ulangi. Keberanian, courage adalah suatu tindakan yang disengaja, bukan yang ujuk-ujuk, yang spontan begitu, yang refleks, bukan, tetapi yang disengaja dan dilakukan setelah pertimbangan yang hati-hati, dan itu melibatkan tahu ada resiko yang nyata, yang kita mungkin nggak tahu apa konsekuensinya, tapi toh kita lakukan, terutama yang dimotivasi untuk menghasilkan kebaikan yang mulia atau tujuan yang bernilai terlepas dari perasaan takut. Jadi kalau melihat definisi yang umum dari banyaknya orang menulis tentang keberanian ini, setidaknya ada 4 hal, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat menjadi unsur dari keberanian itu. Apa sih artinya orang berani? Apa artinya gereja itu berani? Yaitu 1, itu adalah keputusan yang disengaja. Jadi keputusan. Ya, saya mau. 2, ada risiko. Dan yang ketiga, ada rasa takut. Jadi berani itu tidak berarti tidak takut. Berani itu berarti tetap melangkah walaupun takut. Ya, jadi jangan pahami bahwa keberanian itu hilangnya ketakutan. Tidak, tetap takut. Tapi berani untuk melampaui ketakutan itu. Lihatlah Yesus sendiri. Itu satu teladan yang paling penting dalam keberanian. Dalam Injil dikatakan bagaimana dia berada dalam ketakutan hingga tetesan peluhnya bercampur dengan darah. Ya. Dan yang keempat, bukan cuma diputuskan, ya aku mau, tapi dilakukan sebuah tindakan demi kebaikan yang lebih besar. Nah, 4 ini harus muncul, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah situasi di mana kita disebut berani. Sebab kalau misalnya tidak ada resiko sama sekali, ya bukan berani. Ambil contoh, kalau saya minum air putih, ini tindakan berani atau tidak? Dalam keadaan biasa, bukan berani, itu ya biasa saja. Kita nggak bisa menyebutkan bahwa Yoas berani hanya karena minum air putih. Ya. Tapi lain soalnya. Kalau saya memutuskan dengan sengaja minum air putih, ya, beberapa saat sesudah saya operasi tenggorokan misalnya, dan ini sakit sekali menelan, wah itu ada resiko nih. Lalu saya minum, takut saya karena takut sakit dan lain sebagainya, tapi saya butuh minum, maka tindakan saya untuk minum itu menjadi tindakan berani. Jelas ya? Jadi tidak segala sesuatu itu bisa disebut berani, tergantung apakah 4 hal ini terpenuhi atau tidak. Membuka gereja itu tindakan berani enggak? Pada masa pandemik ya biasa saja, karena itu sudah ada keputusan, ya, itu ada tindakan 1 dan 4 itu terpenuhi, tapi kita dulu tidak ada rasa takut, tidak ada resiko, ya resiko kecil sekali, ya. Tapi itu tidak bisa disebut, wah ini gereja berani buka, semua tiap minggu juga buka gereja. Tapi coba sekarang, kalau kita membuka ibadah kita, ya, apakah berani? Ya, nanti dulu. Keputusannya disengaja tidak? Oh iya. Apakah ada resikonya? Oh besar sekali. Takut nggak? Oh takut. Tapi ini demi kebaikan nggak? Nanti dulu. Kalau kemudian membuka gereja itu membuat orang terinfeksi, menciptakan klaster baru, oh ini bisa tindakan demi dan mendatangkan keburukan. Maka itu bukan keberanian. Itu bisa berarti kekonyolan. Ya, atau itu bisa berarti justru tindakan yang mencelakakan orang lain begitu.
Nah, jadi 4 inilah yang kemudian menjadi elemen dari bagaimana seseorang bisa disebut hidup dalam keberanian itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan 4 elemen ini, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Bukan hanya soal berani itu bukan soal hatinya berani, bukan. Tapi melibatkan, ya coba Anda lihat, keputusan yang disengaja, resiko, rasa takut, dan tindakan demi kebaikan ini. Itu ada komposisi antara perasaan yang bergumul. Wah, ini takut nih saya. Bagaimana nih kok resikonya kita nggak tahu nih bagaimana. Itu melibatkan hati, heart. Tapi juga ada keputusan yang disengaja, ada pertimbangan-pertimbangan, ya, melibatkan head, pemikiran, otak. Tapi juga ada keputusan yang dikerjakan, tindakan, hand. Ya. Ini 3 H yang seringkali dilihat sebagai keutuhan manusia: heart, head, and hand. Afektif, kognitif, dan psikomotoris. Nah, tapi kenapa disebut courage? Kenapa disebut keberanian? Tidak lain karena untuk 3-tiganya ini menyatu secara utuh, mulainya harus pada hati itu. Mulainya pada hati. Itu sebabnya kalau kita melihat courage, itu sebenarnya berasal dari kata Latin cor, yaitu hati. Ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, sahabat semua yang pernah sekolah di sekolah Cor Yesu, ya, itu artinya hati Yesus. Ya. Kardiologi, ya, jantung, tapi sebenarnya artinya cor, yaitu hati. Jadi courage itu pertama-tama muncul dari hati yang kemudian dituntun oleh pemikiran, pertimbangan, dan kemudian keluar di dalam keputusan yang dilakukan demi kebaikan saya dan kebaikan yang lebih luas. Itulah courage. Dan ini nggak melibatkan Anda ini orang kuat atau orang lemah, orang yang kaya, itu soal hati, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat ada sebuah kisah tentang seekor tikus. Seekor tikus yang hidup dalam ketakutan luar biasa. Dia nggak berani kemana-mana karena begitu dia keluar, dia dikejar-kejar kucing. Lalu ini tikus Kristen berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, aku hidup dalam ketakutan karena dikejar oleh kucing terus. Bolehkah Tuhan aku diubah menjadi kucing supaya aku tidak hidup dalam ketakutan dan berani keluar. Dan Tuhan kasihan sama dia dan jadilah kucing. Dan dia jadi kucing. Dan begitu jadi kucing, secara dia lega sekali dan dia berani keluar. Sehari, 2 hari, hari ketiga dia dikejar anjing. Dia doa lagi, Tuhan ternyata aku masih dikejar-kejar, aku takut, aku nggak berani. Jadikan aku anjing Tuhan, anjing bulldog yang bukan hanya berani, tapi juga tidak ada anjing lain yang berani dengan aku. Dan Tuhan kasihan, okelah, jadikan dia anjing. Ya, begitu jadi anjing, wah garang dia. Wah. Tapi kemudian dia diburu oleh harimau. Dan dia doa lagi, jadikan aku harimau Tuhan. Tuhan panjang sabar dan mengubahnya menjadi harimau. Dan ketika dia jadi harimau, dia jadi raja hutan, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang takut dengan dia. Bertahun-tahun sampai akhirnya ada manusia dengan senapan yang memburu dia. Ya, takut, lari tunggang langgang. Dan terakhir dia berdoa pada Tuhan, Tuhan ternyata aku masih takut. Ubah aku menjadi manusia. Tolong Tuhan. Dan Tuhan kemudian melakukan mukjizat yang terakhir. Cengkling. Dan singa itu atau harimau itu berubah menjadi tikus lagi. Dan Tuhan berkata, percuma aku mengubahmu menjadi manusia atau apapun yang kamu mau. Selama hatimu hati tikus, engkau tetap akan hidup dalam ketakutan. Ya.
Nah, ilustrasi ini menarik karena kemudian ingin berbicara bahwa inti dari keberanian itu bukan terletak pada apakah kita ini punya fasilitas yang mengamankan kita atau tidak, tapi pada hati. Sebab Anda mau hidup dimanapun, kalau hati Anda tidak punya core itu, courage itu, Anda akan tetap hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan bayangkan bahwa orang yang miskin nggak punya uang itu pasti hidupnya takut nggak bisa makan, takut nggak bisa membayar obat. Orang kaya juga banyak yang punya ketakutan, bahkan mungkin lebih banyak ketakutannya. Ya. Nah, karena itu harap bedakan antara courage dengan bravery. Keduanya diterjemahkan sebagai keberanian ke dalam bahasa Indonesia, tetapi bravery itu beda dengan ketakutan, keberanian dalam arti courage. Karena courage itu adalah hati yang berani, bravery, brave ya, itu sebenarnya dari kata Yunani barbaros, yang artinya orang asing yang datang untuk mencelakai kita, gitu ya. Jadi orang yang brave itu bayangkan seperti orang yang fisiknya gempal kuat gitu, yang kita nggak kenal, orang asing, sangar gitu, dan siap untuk mencelakakan kita, orang yang pemberani, tukang tadah atau preman gitu, itu bravery. Courage enggak. Anda akan melihat bahwa orang yang courageous, yang berani itu mungkin seorang ibu tua yang ceking, yang kecil, tapi courageous, punya keberanian. Ya. Jadi kalau Anda hidup dalam ketakutan, mari kita mencoba sekarang mengakui bahwa ya saya takut, tapi saya mau melampaui ketakutan itu. Dan bagaimana cara mengolahnya? It starts here, di dalam hati kita. Ya. Jadi beda antara courage dan bravery sebenarnya terletak pada ini, bahwa dia itu inside out. Dia bukan outside in. Jangan sampai keberanian kita ini hanya bergantung pada situasi di sekitar kita. Karena kalau situasi ini aman, lalu kita jadi berani. Itu bravery. Tapi walaupun situasi tidak aman, hati kita mendorong kita untuk berani, itulah courage sebenarnya, ya. Tapi jangan salah artikan yang saya maksud di sini bahwa oh iya sekarang pandemi masih nggak aman, masih melonjak. Pak Sigit tadi mengatakan bahwa waduh jumlahnya bahkan mencapai rekor di DKI. Tapi hati kita berani, yuk kita buka ibadah kita. Nanti dulu, karena yang disebut keberanian masih punya elemen yang lain. Ada pertimbangan, ada kebaikan bersama, dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Nah, karena itu hati itulah yang ingin saya bedah pertama-tama, dan harus kita bedah pertama-tama. Firman Tuhan misalnya dalam 3 bagian ini menjelaskan bahwa dia mulai dari hati. Yohanes 14 ayat 27 misalnya mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai yang seterusnya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Nah, menarik sekali melihat bagaimana satu kisah mukjizat di dalam Injil Matius dan Lukas. Itu ada satu kisah yang sama, yaitu Yesus meredakan badai ketika para muridnya berada di dalam perahu dan ketakutan gitu ya. Nah, versi yang satu, saya agak lupa Matius atau Lukas, menunjukkan bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan para murid itu, yaitu dengan menghardik badai itu. Setelah itu, Yesus kemudian menghardik para murid. Engkau takut, engkau kurang percaya. Coba perhatikan urutannya. Jadi masalahnya diselesaikan, baru hati orang yang bermasalah itu diselesaikan. Tapi di versi yang kedua, kebalik. Ceritanya sama,
tapi cara Yesus menyelesaikannya lain. Yaitu Yesus mulai dulu ketika ini udah sangat gawat, sangat kritis, emergensi, Yesus tidak segera menyelesaikan masalah. Yesus malah ngomong pada para murid dulu, ngajarin dulu. Kamu nggak percaya sih, wah sambil masalah itu makin kenceng ya badainya, kamu nggak percaya, kamu tidak beriman. Setelah itu Yesus berpaling ke masalahnya, badai itu, dan menghardik dan selesai. Nah, apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa ada saat di mana Allah itu akan menyelesaikan masalah Anda. Tetapi ada saat di mana Allah itu justru menyelesaikan masalah yang lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi. Apa itu? Hati tikus Anda. Hati tikus kita. Nggak soal seberapapun besar masalah di sekitar kita, kalau hati kita adalah hati yang percaya dan punya keberanian, maka kita bisa menghadapi situasi segawat apapun. Walaupun resikonya juga gawat, tetapi kita berani. Gitu. Ya, nah ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Filipi pasalnya yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30. Saya akan buka Alkitab saya, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh seorang dari dalam penjara yang bernama Paulus. Dan Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30 mengatakan begini. Sudah ketemu ya? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang dengan iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini nasihat Paulus yang luar biasa sekali, ya. Mimpi kita sebenarnya atau harapan kita sebenarnya adalah bagaimana hidup kita berpadanan dengan Kristus, dengan Injil Kristus itu. Kata berpadanan itu dalam bahasa aslinya aksios, ya. Jadi kalau gereja ortodoks itu meneguhkan seorang imam atau meneguhkan seorang diaken atau elder, ya, penatua, begitu sudah ditanya bagaimana umat sekalian, apakah kita setuju untuk memiliki satu pemimpin di antara kita, lalu para elder yang ada itu akan berteriak, aksios, sudah sepadan, gitu ya. Jadi aksios itu seperti seseorang yang berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan, itu aksios. Ya. Jadi hidup kita ini punya cetakan sestra dan yang ideal yaitu Yesus Kristus, ya, atau Injil Kristus dalam bahasa Filipi 1, dan hidup kita ini kan pletot-pletot, ya, nggak karu-karuan gitu. Nah, aksios itu berarti kita ceklek padan gitu. Ya. Segambar, kata Paulus dalam tulisan lain, bahwa supaya hidupmu berpadan atau sesuai dengan gambaran Kristus. Kita ini diciptakan di dalam Kristus, dan karena itu, karena dosa, maka bentuk hidup kita ini nggak karu-karuan, maka terjadi proses transformasi supaya kita kembali serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi indah sekali. Ya. Nah, apa arti dari nasihat ini? Ternyata memang ada lawan kita. Ada orang-orang yang ingin melawan kekristenan, iman Kristen, sementara
Paulus yang sudah memperkenalkan orang-orang Filipi ini kepada Kristus ini tidak hadir. Jadi ini seperti anak ayam yang ditinggal induknya, dan karena itu Paulus dalam kekhawatirannya memberikan nasihat ini. Ayat 27 sampai dengan 30. Dan di sini ada 3 prinsip dasar tentang apa artinya courage. Keberanian itu. 1. Bahwa keberanian itu ternyata, dan ini yang tidak muncul di dalam 4 definisi tadi ya. Kita ingat bahwa apa yang disebut berani itu keputusan yang disengaja, ada resiko, ada rasa takut, dan ada tindakan bagi kebaikan. Oke? Nah, di dalam kekristenan harus ada 2 tambahan lain. Ya, atau 3 tambahan lain. Yang pertama adalah bahwa keberanian itu hidup yang bergantung pada rahmat Allah yang kita alami di dalam Kristus. Jadi sumber kenapa kita berani itu adalah hati yang dipenuhi anugerah Allah. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan ayat 28 bahwa kalau kita ini berani bersama-sama, teguh sehati sepikir dan punya courage ini buat lawan kita, ini kawanan kecil, ini tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu itu tanda keselamatan dan datangnya dari Tuhan. Jadi mintalah keberanian itu. Roh keberanian itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada roh bekerja di sana tidak ada ketakutan. Yang ada adalah kasih. Dan itu anugerah Allah. Anda nggak bisa membuat diri Anda itu berani. Allah lah yang akan mengaruniakannya, tetapi kita yang harus menerima dan menghidupinya. Ayat 29 itu sebabnya Paulus mengatakan kepada kamu dikaruniakan. Bukan cuma percaya, tapi juga untuk menderita. Dan walaupun menderita, berani, bergumul. Nah ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu kebergantungan kepada rahmat Allah di dalam Kristus. Kenapa perlu di dalam Kristus? Karena Kristuslah teladan utama kita yang sudah menunjukkan apa artinya courage itu. Lihatlah Dia yang tersalib itu, dan Anda akan melihat bagaimana sih manusia yang berani menghadapi kematian. Ya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga bahwa keberanian itu bukan hanya individual. Pak Sigit berani, Bu Diana berani, gitu ya. Itu memang setiap orang diminta untuk berani, tetapi keberanian itu juga bersifat komunal. Dihidupi bersama dalam persekutuan. Dan ini penting kenapa? Karena sama seperti ketakutan, keberanian itu menular. Bapak Ibu Saudara. Keberanian itu menular. Itu sebabnya kenapa kalau ngerampok satu orang itu kita takut, kalau ngerampoknya satu RT atau satu kelompok, wah orang jadi beringas dan berani gitu. Karena keberanian itu menular, tapi juga ketakutan itu menular. Ya. Itu sebabnya kemudian Paulus menasihatkan, hendaklah kamu itu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa. In one spirit, kata Paulus. Jadi keberanian itu harus menjadi tanda sebuah gereja juga. Dan itulah yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Sebelum abad yang keempat. Ketika mereka ditindas menjadi martir itu. Itu anak muda, orang tua semua berani sebagai satu kesatuan menghadapi penderitaan itu. Okay. Dan keberanian itu menular dan hampir bisa dipastikan bahwa menularnya itu seringkali dari pemimpinnya. Ya. Jadi para penatua, pendeta, Anda harus punya keberanian bersama sebagai satu kors majelis karena keberanian Anda ini juga akan menular kepada anggota jemaat juga. Gitu. Okay. Itu yang kedua.
ada komunitas. Dan saya harus memberi garis bawah atau penekanan pada aspek yang kedua ini, karena apa yang terjadi di masa pandemi COVID ini justru ini masa di mana banyak sekali komunitas dan gereja yang tidak sehati, sejiwa, ya, dalam satu roh, tapi justru berkelahi, dan mudah sekali friksi, rumor muncul, apalagi kita tidak ketemu langsung. Jadi ini masa yang sangat murung bagi gereja, dan mudah sekali gereja itu terpecah belah, ya, karena situasi-situasi yang sangat tidak mengenakkan seperti pandemik ini. Yang ketiga, bahwa keberanian itu ternyata tidak berarti tidak ada ketakutan, tidak berarti bahwa kita ini tidak lemah atau rapuh, tapi keberanian itu justru merengkuh kerapuhan itu. Ya. Jadi jangan bayangkan orang yang berani itu orang yang gagah dan bukan orang-orang yang kecil yang itu nggak akan berani. Oh, nanti dulu. Lihatlah Ibu Teresa, bagaimana dia dengan penuh keberanian. Wanita kecil, perempuan kecil yang renta itu. Wah, luar biasa sekali bagaimana dia menampilkan Injil Kristus di Kalkuta. Ya, itu sebabnya lawan kita akan melihat, ini tanda kebinasaan. Dan Paulus mengatakan bahwa kamu dikaruniai. Bukan cuma keberanian itu, tapi juga keberanian untuk menderita bagi dia. Untuk bergumul. Begitu. Nah, ini 3 hal Bapak Ibu Saudara yang sangat penting. Nah, untuk itu izinkan saya untuk sedikit mengaplikasikan. Saya tidak akan membahas terlalu jauh, tetapi nanti kita akan diskusikan apa artinya semua yang kita renungkan ini untuk pandemik kita. Saya akan melihat 6 poin yang menurut hemat saya sangat penting. Yang pertama itu mungkin lebih personal, yang 3 yang pertama lebih personal, 3 yang kedua ini akan lebih bersama sebagai satu gereja. 1. Yang dibutuhkan di masa murung ini adalah keberanian memperjuangkan kehidupan. Life giving. Dan bukan mengancam kehidupan. Life threatening. Dan saya bersyukur inilah sikap dasar hampir semua jemaat GKI di seluruh Indonesia, ya. Bagaimana kita memutuskan, baik kita tutup ibadah kita. Itu karena kita berani memperjuangkan kehidupan. GKI Pondok Indah, saya nggak tahu GKI Nurdin menutup ibadahnya tanggal berapa. Apakah 22 Maret? Kalau saya nggak salah. Betul ya? Nah, kami menutup ibadah kami itu 15 Maret. Seingat saya hanya GKI Pondok Indah dan GPCC yang menutup ibadah pada saat itu, dan kami diledek banyak sekali orang, camen, penakut, gitu, nggak beriman dan lain sebagainya. Tapi akhirnya seminggu kemudian, menurut sepengetahuan saya, hampir semua jemaat GKI menutup ibadahnya, dan kita punya satu prinsip yang sangat penting. Yaitu kita mau memperjuangkan kehidupan dan kita tidak mau mengancam kehidupan, dan itu keberanian. Ya, itu keberanian. Nah, yang kedua adalah keberanian untuk percaya pada masa depan yang lebih baik. Ini penting. Courage dan hope itu 2 hal yang tidak bisa terpisah. Makin banyak orang yang tidak punya pengharapan di masa seperti ini. Aduh, kok panjang ya ini, waduh, resesi ini, gimana masa depan anakku, gimana ini, dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Jadi keberanian untuk percaya bahwa dikepung oleh kematian, tapi di balik itu akan ada sesuatu yang baru. Tuhan masih bekerja. Yang ketiga, di masa pandemik ini kita juga butuh melatih keberanian untuk mengakui kerapuhan dan ketakutan kita. Nggak usah takut untuk merasa takut. Ya, beranilah untuk takut. Beranilah untuk mengakui bahwa ya saya ini rapuh, saya ini khawatir, gitu. Ya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara bahwa 1,5 bulan sesudah GKI Pondok Indah tutup. Mohon maaf saya cerita GKI Pondok Indah karena saya hanya mengenal jemaat itu di masa pandemik ini.
kami 1,5 bulan pertama mengurusi urusan medis, urusan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian para pendeta men-sharingkan di tim gugus tugas bahwa kami masing-masing pendeta ini mendapat banyak sekali telepon anggota jemaat yang khawatir, depresi, mengalami kecemasan, anxiety, bahkan ada yang mau bunuh diri, konflik. Jadi ternyata pandemik ini sudah masuk sampai ke hati, ke mental, dan menjadi nyata bahwa ini menelanjangi kita sebagai manusia yang rapuh. Dan sejak 1,5 bulan setelah pandemi dimulai itu, kami memutuskan membuat sebuah pelayanan baru yang kami sebut MHM, Mental Health Ministry, sampai sekarang. Yang berusaha mendampingi anggota jemaat menghadapi kekhawatiran, depresi, anxiety, suicidal thought, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Jadi beranilah untuk rapuh, untuk merasa mengakui bahwa ya saya rapuh, saya khawatir, saya begitu mudah terluka, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang lebih komunal, gerejawi, yaitu dibutuhkan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer dan tetap mengusahakan kesatuan jemaat. Kami mengambil keputusan menutup ibadah itu tanggal 14 Maret, yaitu hari Sabtu pukul 10 malam, Bapak Ibu Saudara. Besoknya sudah Minggu, semua sudah disiapkan, koster sudah membersihkan tempat ibadah. Pukul 10 kami para pendeta rembukan lewat WhatsApp, call, dan kemudian baik kita desak majelis untuk menutup ibadah. Ya. Karena kita melihat tren yang menakutkan itu, kemudian kami lakukan PMJ dadaan lah kira-kira begitu. Dan kami para pendeta berkata, tolong kali ini dengarkanlah kami para pendeta, mari kita tutup. Dan puji Tuhan, majelis sepakat semua, baik kita tutup. Ya. Itu keputusan yang tidak populer pada saat itu. Ya. Wah, hari Minggunya kami belum sempat kasih pengumuman kan, lalu para pendeta berdiri 6 berjajar di halaman begitu, dan mereka yang kecelik, lalu kami katakan sorry tidak ada ibadah hari ini. Silakan ikuti website YouTube kami gitu. Wah, banyak yang mengapresiasi, tetapi juga banyak yang wah, kok takut sih, kurang beriman ya GKI, dan seterusnya, dan sebagainya. Jadi kadang-kala kita harus mengambil keputusan yang tidak populer, dan kita butuh keberanian untuk itu. Oke? Kita harus jadi komunitas yang eksentrik. Apa itu eksentrik? Kalau semua orang itu menuju center, orang eksentrik itu menjauhi center. Kalau center ini yang populer, orang semua cari kekayaan, orang semua cari popularitas, orang yang berani itu orang yang melawan arus, keluar dari center. Makanya kalau dalam Alkitab dikatakan ada 2 jalan itu, ya, lalu atau bukan Alkitab, dalam nyanyian sekolah minggu ada 2 jalan lebar dan sempit. Saya tidak pernah membayangkan itu sebenarnya memang 2 jalan. Tapi sebenarnya 1 jalan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bedanya, semua orang itu pergi ke satu arah, kita ke arah sebaliknya. Karena itu melewati arus, melawan arus. Dan karena itu sempit jalannya. Karena semua orang ke sana, kita malah melawannya. Jadi kadang-kala kita harus mengambil keputusan yang tidak populer, walaupun tetap mengusahakan kesatuan jemaat. 5. Yaitu keberanian apa yang harus kita himpun pada masa pandemik ini? Keberanian untuk tetap bahkan meningkatkan karya misional kita bagi dunia. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara bahwa di masa pandemik ini sebenarnya Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan baru yang tidak terduga sebelumnya. Nah, bagaimana para pemimpin jemaat ini bisa melihat opportunity baru untuk melakukan dan bahkan meningkatkan karya misional jemaat bagi dunia. Itu terbentang luas sekali karya. Ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi tugas misi itu malah tiba-tiba terbentang luas sekali. Ini saatnya gereja
menguras deposito menurut hemat saya. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan demi kebaikan bersama. 6, dan ini yang terakhir sebelum kita diskusikan. Keberanian untuk menemukan cara menggereja baru di tengah ketidakpastian. Seperti yang saya katakan tadi, sudah tidak laku lagi sebenarnya, mohon maaf, visi GKI Nurdin yang dirumuskan sebelum pandemik ini. Di Pondok Indah, kami sedang dalam proses untuk tahun 2001 sebenarnya visi kami selesai dan kami memutuskan untuk tidak lagi memakai visi apa-apa. Kami hanya mengatakan bahwa kami ingin mengambil bagian dalam visi kerajaan Allah dan misi kerajaan Allah. Gereja tidak punya misi selain misi Allah itu sendiri. Ya. Sebaliknya kami mulai memakai virtue, bukan vision, seperti yang saya jelaskan tadi. Kami mulai mendeteksi apa virtue nilai yang mau kami pegang berjalan ke depan di tengah ketidakpastian ini. Ya. Dan itu cara menggereja baru, salah satunya. Ada banyak hal dan kiranya GKI Nurdin bisa menemukan apa yang menjadi bentuk gereja baru di masa depan. Gitu. Nah, saya tidak terlalu detail, biarlah menjadi bahan diskusi kita. Kira-kira begitu, Pak Sigit? Terima kasih, Pak Pendeta Joas. Sebetulnya sih masih saya berkeinginan mendengarkan Bapak lebih jauh. Ya, semoga bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Saya terlalu lama kayaknya ya? Tidak, Pak. Tidak. Waktunya 45 menit dan Bapak 43 menit. Oh ya, pas kalau gitu. Luar biasa, Pak. Jadi, Pak Pendeta, kita punya waktu 30 menit ke depan, berharap mudah-mudahan banyak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memanfaatkan kesempatan istimewa ini. Saya buka untuk 3 penanya pertama, silakan. Bisa acungkan tangan, nanti co-host kita, Caca atau Vanessa akan bantu untuk unmute. Adakah? Kalau belum ada, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan, Pak Joas. Silakan. Ya, jadi tadi Bapak sampaikan ada 6 langkah praktis memahami tentang berani di pandemi COVID-19. Saya setuju dengan pendapat Bapak untuk tidak menggunakan new normal, karena bagaimana kita bisa bilang new normal sementara penambahan jumlah COVID positif itu masih begitu tinggi di Indonesia, 2.400 sampai 2.500. Dan Bapak tadi sampaikan 3 yang pertama lebih ke arah individual, 3 yang berikutnya lebih ke arah komunitas. Nah, yang menarik adalah yang poin kedua, Pak, izin bertanya, keberanian untuk percaya pada masa depan yang lebih baik. Yeah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang boleh dibilang langsung hit ke banyak sekali sektor, termasuk sektor usaha ataupun sektor pekerjaan. Sebagian kita langsung merasakan karena kehilangan pekerjaan, Pak. Sebelumnya bekerja, lalu kemudian tiba-tiba tidak bekerja lagi. Sebelumnya punya usaha lancar, lalu tiba-tiba kemudian usaha harus berhenti. Nah, tentu ada bayangan ketakutan terhadap masa depan. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga. Nah, bagaimana caranya, Pak, yang mungkin Bapak bisa sarankan supaya kami yang terdampak langsung karena kehilangan pekerjaan atau usaha kami harus berhenti, memiliki keberanian percaya akan masa depan yang lebih baik. Mohon Bapak bisa. Iya. Makasih Pak Sigit. Memang ini bukan new normal. Istilah new normal itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa kita takluk pada kenyataan kita tidak bisa menyelesaikan pandemik ini dalam waktu yang kita prediksi sebelumnya, sehingga ya sudahlah, new normal artinya kita harus berhadapan dengan, jadi gini, bahwa dulu itu bayangannya, ini sebelum masuk ke yang pengharapan tuh ya, bayangannya adalah bahwa ini hidup sehari-hari kita sebelum pandemik, lalu ini pandemik, kekacauan, kita harapkan ini muncul lagi, ini selesai gitu. Tapi ternyata nggak selesai-selesai, malah yang disebut hidup sehari-hari itu ya ini sekarang.
Nah, inilah kemudian kita sebut ya inilah yang normal baru. Dengan kata lain, itu sebenarnya sebuah pengakuan manusiawi pemerintah atau kita bahwa ternyata ini nggak selesai ya sudah ini kita jadikan keseharian kita gitu. Ya, tetapi itu membahayakan juga karena ternyata ada banyak yang masih bisa kita lakukan dan harus bisa kita lakukan yang belum kita lakukan sebenarnya sebagai satu komunitas, sehingga itu menyesatkan istilah itu. Baik, nah yang kedua soal bagaimana tetap berharap ke depan secara spiritual dulu. Secara spiritual kita dididik dalam iman Kristen untuk percaya bahwa Allah kita ini bukan hanya Allah yang mencatatkan kisah-kisah mukjizat dan pemeliharaannya di masa silam di dalam Alkitab. Tetapi Allah kita adalah Allah masa depan. Jadi iman Kristen mengajar kita untuk berpikir atau berkeyakinan bahwa kalau kita ini bergeraknya dari masa lalu, masa kini, masa depan, Allah itu bergeraknya dari masa depan memasuki masa kini. Dia sudah set up di depan. Langit baru, bumi baru, ya. Itulah keyakinan pengharapan Kristiani itu. Nah, kita menuju ke sana karena itu bahasa yang dipakai itu adalah antisipasi. Antisipasi atau dalam bahasa liturginya Advent. Advent itu berarti kita berjalan menuju ke masa depan yang mendatangi kita, begitu. Ya, sehingga dengan kata lain Allah sudah menyediakan yang terbaik di depan, terlepas dari keburukan masa kini, dan terlepas dari keburukan yang kita bayangkan di depan yang pendek. Kita kan cuma lihat, waduh, setahun depan ini kalau kayak gini terus, aku bisa PHK ini. Jadi cara melihat kita ini pendek sekali, Pak. Di depan itu pendek. Ya. Tapi kita bayangkan bahwa cara kerja Allah itu panjang dari depan. Nah, itu secara spiritual, sehingga itu memberi kita keteguhan hati bahwa walaupun di depan mata yang pendek ini kayaknya kok muram sekali, percayalah at the end itu baik. Kalau ternyata belum baik, berarti belum the end. Mari berjuang lagi, berjuang lagi. Itu spiritual. Nah, tetapi juga ada itu memberi kita keberanian untuk menata hidup. Menata hidup misalnya apa? Baik, kalaupun saya PHK, ada kekhawatiran, dan khawatir itu sangat manusiawi, kekhawatiran, oh, anakku bagaimana, kami makan apa, mari kita berjuang, kita mencari jalan-jalan baru. Ya, ini saatnya, kalau Anda sudah masih punya pekerjaan tetap, mungkin ada baiknya Anda mulai mensecure secara finansial dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang sifatnya mandiri, swadaya. Misalnya membuka bisnis rumahan, jual online, dan lain sebagainya. Atau juga ketahanan pangan. Di GKI Pondok Indah kami didorong oleh satu anggota jemaat, Esther Yusuf, Pak Siki tahu ya, Esther Yusuf. Nah, dia membagikan puluhan ribu batang singkong. Dan kami banyak yang kemudian ambil untuk menanam. Bayangkan di rumah-rumah Pondok Indah atau yang penuh dengan taman indah ada singkongnya. Wow. Itu untuk ketahanan pangan. Ya, karena kalau resesi ini akan terjadi, yang namanya resesi pasti panjang dan kompleks sekali, maka mungkin akan ada saat di mana uang untuk membeli beras pun akan menjadi sangat mahal, sehingga kita bisa ketahanan pangan. Misalnya begitu. Jadi, yang mau saya katakan adalah jangan biarkan diri kita dikuasai kekhawatiran. Khawatir itu manusiawi, tapi kreativitas itu juga justru muncul di tengah tekanan. Itu. Begitu. Itu menurut saya. Nah, saya nggak tahu persis bagaimana sedetailnya, karena setiap hidup manusia kan kompleks dan unik ya. Sehingga kita harus mencari dalam keunikan kita masing-masing kesempatan-kesempatan baru itu. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah bagaimana gereja encourage menjadi komunitas yang juga memberi kemungkinan-kemungkinan itu bisa bertumbuh. Banyak gereja, misalnya di gereja kami membuat katalog sekarang.
katalog apa namanya anggota jemaat yang tiba-tiba jadi bisnismen rumahan, bikin makanan yang dijual. Wah, kami bikin katalog yang dibagikan gitu. Kalau mau pesan ini nomornya. Jadi ada katalog yang cukup tebal begitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana gereja bisa gitu. Ya. Kemudian ini saatnya menurut saya gereja bertobat untuk tidak menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu lagi, ya. Tapi sungguh-sungguh memastikan bahwa keuangan kita yang memang sudah mepet itu dipakai untuk hal-hal yang untuk kehidupan sesungguhnya gitu. Yang saya maksud misalnya adalah misalnya saya bayangkan akan ada masa kalau ini berlangsung terus di mana anggota jemaat akan kesulitan untuk menyekolahkan anak misalnya. Beasiswa bisa diberikan. Gereja bisa mulai menjaring sumber-sumber dana untuk menghimpun dana beasiswa. Karena toh di tengah kemurungan ini anak-anak harus tetap belajar misalnya. Nah, itu hal-hal semacam itu. Ya. Tentu gereja nggak bisa untuk baik kita akan memberi makan semua anggota jemaat, itu juga tidak realistis. Begitu, Pak. Baik. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak Pendeta Joas. Ada di antara kita yang ingin bertanya? Boleh nanya saya? Silakan. Ya. Pak Yoas, saya mau bertanya. Nama saya Ingrid. Iya. Saya mau tanya, Pak. Kalau kita udah punya satu pemikiran bahwa everything's gonna be okay, gitu ya. Yeah. Jadi kita dengan secara beriman gitu, kita ngerasa bahwa ya udah, ini memang keadaan seperti ini, memang sekarang ini lagi sulit. Tapi ya udahlah, kita jalankan apa yang bisa kita jalankan. Sehingga mungkin ketika kita udah menjalankan, kita punya courage itu, orang-orang sekitar kita kan ngelihat nih, Pak. Nah, orang-orang tuh ngelihatnya, waduh, ini orang sotoy banget deh jadinya gitu loh. Apa itu nggak jadi semacam batu sandungan bagi orang-orang yang ada sekitar kita? Ih, so berani ini dia nih, kayak gitu, Pak. Itu aja pertanyaan saya. Iya. Ya, yang pertama saya harus katakan begini, Bu Ingrid. Batu sandungan itu seringkali salah kita pahami sebagai gini, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, tapi tanpa sadar bahwa satu, batu sandungan itu pasti kecil. Sebab kalau batunya besar itu nggak akan nyandung, kita kejeduk. Ya, itu satu. Ya, kecil. Yang kedua adalah bahwa batu sandungan itu kita sengaja seringkali dalam kesadaran hampir selalu ya, supaya orang tersandung. Jadi tujuannya adalah membuat orang jatuh. Yang ketiga adalah seringkali juga kita juga nggak sengaja kita melakukan yang baik, tapi orang memang yang meleng kesandung. Oke. Nah, sehingga jangan terlalu salahkan diri kita, lalu kalau dihakimi orang lain bahwa oh kamu sudah jadi batu sandungan. Yang seringkali salah ya yang kesandung, Bu. Oke. Nah, atas dasar itu menurut hemat saya begini, apapun yang kita lakukan pasti ada lah orang yang nggak setuju, orang yang nyinyir, orang yang kesandung, itu pasti ada, Bu. Yeah. Kalau hidup kita ini misalnya ada dalam sebuah situasi ada 4 pilihan, hanya 4 pilihan ya, dan kita sudah pertimbangan matang-matang dengan semua aspek itu dan dengan courage Kristen ini untuk kebaikan bersama, ini bisa jadi berkat, ini mempermuliakan Allah, dengan macam-macam. Ibu pilih yang satu ini, itu pasti juga ada yang kesandung mungkin. Itu pasti ada yang nyinyir juga. Artinya gini, jangan sampai hidup kita ini dikendalikan oleh apa kata orang tentang saya, begitu. Ya, tapi kalau orang lain itu menjadi faktor penting dalam arti apakah yang aku lakukan, putuskan ini bisa memberkati orang lain nggak? Dan kalau iya ya lakukan, walaupun pasti ada yang nyinyir gitu. Itu yang bisa saya katakan. Oke. Thank you, Pak. Kecuali Ibu memang kemudian atau kita memang mau show off ya. Itu membuat orang nyandung gitu ya, itu lain. Iya. 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 Oke. Nah,
Ya itu beda ya ininya ya, apa namanya motivasinya gitu. Betul, betul. Ini kan masa dunia nyinyir, Bu, sebenarnya. Budaya nyinyir itu kan udah di mana-mana ada. Oke. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ingrid. Ya, thank you Pak Sigit. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Saya Evan. Ya, silakan Pak Evan. Iya. Saya mau tanya ya nih, bagaimana GKI Nurdin menyikapi soal penambahan klaster baru yang terdampak COVID-19 dari tempat ibadah itu ternyata yang paling banyak itu di gereja. Apa itu kira-kira karena orang-orangnya ya gimana ya? Orang-orangnya itu merasa wah dia itu berani begitu karena imannya dia berani begitu, apa cuma ya asal berani gitu, ada sebenarnya juga takut, dia nggak pakai perhitungan asal ngomong gitu. Kira-kira gimana ya menyikapinya? Wah, ini pertanyaannya harus dijawab oleh GKI Nurdin sendiri nih. Evan tanya. Apakah GKI Nurdin sudah membuka ibadahnya, Pak Sigit? Belum. belum ya. Nah, pertanyaan saya adalah kapankah GKI Nurdin bisa berkata ini sudah atau belum? Apa ukurannya? Itu yang paling penting menurut hemat saya. Sementara ini sih izin untuk saya menyampaikan Pak bahwa pada tingkat majelis kami berpikir akan membuka kembali ibadah onsite hanya setelah Jabodetabek dinyatakan sebagai zona hijau selama 14 hari berturut-turut, dan setelah itu 1 bulan kemudian setelah diumumkan, disosialisasikan dengan baik, baru kami lakukan ibadah onsite. Jadi sementara hasil rapat PMJ terakhir seperti itu Pak. Oh, sip ya. Boleh saya share screen bagaimana kami punya kriteria supaya bisa saling. Silakan. Ya. Jadi kami punya kriteria itu seperti ini. Ada 5 kriteria, 6 bahkan. Ya, kenapa ini penting? Ini saya kasih contoh Korea Selatan ya. Korea Selatan itu begini sekarang grafiknya. Yang ungu di atas ini itu total dari hijau, kuning, merah. Hijau ini yang sembuh, kuning ini yang terinfeksi, dan merah ini yang mati gitu. Jadi kami punya 5 kriteria, Pak Evan dan Pak Sigit. Yang pertama, kurva infected yang kuning ini sudah melewati titik maksimum dan sudah turun gitu ya, seperti ini. Ini Korea ya, ini bukan Indonesia. Indonesia masih jauh. Yang kedua, ini penting nih, dan. Jadi bukan atau ya. Jadi 5-5-nya harus terpenuhi. Dan yang kedua, kesenjangan antara yang sembuh dengan yang terinfeksi itu jauh, kayak mulut harimau gini, mulut buaya. Ya. Hijau dan kuning ini jauh. Kemudian yang ketiga, rasio dari yang kuning dengan yang ungu itu 5%. 5%. Jadi misalnya kalau yang ungu ini berapa? 1.000 orang, itu berarti 5% dari total yang ungu. Yang ungu itu dengan kata lain sembuhnya jauh lebih banyak. Yang keempat, death rate-nya ini cenderung sudah datar. Indonesia kan masih naik walaupun sudah melandai ya. Artinya sudah bisa mulai diatasi bagaimana menangani dan membuat orang tidak mudah mati. Yang kelima, PCR tesnya itu 20.000 tes per 1 juta orang. Nah, Indonesia sebagai satu negara itu masih sekitar 3 orang per 1.000. Jadi 3.000 per 1 juta orang. Jadi masih sangat sedikit. Nah, kami hanya mau membuka kalau 5-5-nya ini terpenuhi. Bahkan kami tambah yang keenam. Yang keenam ini adalah kalau wilayah Pondok Indah sudah masuk zona, tidak masuk zona merah. Nah, ini agak berbeda dengan. Nah, kalau diperhatikan kurva infected ini kita bicara DKI ya, DKI itu
belum terpenuhi yang satu. Yang kedua belum terpenuhi. Yang ketiga belum terpenuhi. 4 belum terpenuhi. Nah, yang 5 sekarang ini saya bikin 1 bulan yang lalu untuk webinar di Layur. Yang kelima ini sudah terpenuhi di DKI. Jadi walaupun di Indonesia ini sekarang sekitar 30.000 tes per 1 juta, di Jakarta ini sudah sekitar 30.000 tes per 1 juta. Jadi sudah seperti Malaysia, Korea Selatan. Jadi yang nomor 5 ini sudah hijau. 6 belum. Jadi ya masih lama dengan kata lain. Begitu. Nah, ini membuat kita bisa membuat keputusan yang science-based. Saya mengapresiasi GKI Nurdin yang memakai zona itu ya, tapi ada persoalan di sini yaitu bahwa zonasi itu sebenarnya adalah hasil keputusan berdasarkan pertimbangan yang oleh pemerintah kan ya, yang boleh mengatakan zona itu kan pemerintah, dan itu juga ada aspek politis, ekonomis juga gitu. Sementara kalau ini ya pakai kurva, pakai grafik yang nggak punya kepentingan politis ekonomis gitu. Begitu Pak Sigit dan Pak Evan ya. Tadi saya udah lupa sedikit sampaikan pemahaman mengenai zona hijau itu juga dipertegas dengan tidak ada penambahan COVID positif untuk Jabodetabek. Jabodetabek mengapa bukan hanya Jakarta Barat, lokasi gereja kami misalnya, karena banyak jemaat yang juga berasal dari wilayah Jabodetabek, Pak. Jadi kalau mereka masih merah terus datang ke gereja, nambah jadi klaster baru. Bahaya tentunya. Ya, seperti itu, Pak. Kalau begitu, kayaknya kita memang akan cukup sama, walaupun pendekatan kami lebih grafik gitu ya. Nah, dengan kata lain, teman-teman di GKI Nurdin, tolong mengantisipasi bahwa dalam waktu dekat memang tidak akan ada ibadah. Betul. Ya. On-site ya, kita akan tetap beribadah. Nah, Saudara Evan, pertanyaannya memang tadi, gimana nih mereka yang, Anda betul sekali bahwa kumpulan apapun, mau itu gereja atau ibadah lain atau bahkan orang ateis kumpul pun kalau terinfeksi ya terinfeksi. Ini bukan soal iman atau nggak iman gitu. Ya, tapi ini soal hikmat atau tidak. Ini soal keberanian untuk tidak mencelakai orang lain atau tidak. Oh, gitu ya. Ya, nah masalahnya adalah banyak gereja yang sebelum pandemik ukuran keberhasilan hidup menggerejanya adalah ABC. Ini sering disebut gereja ABC. Apa itu? Audience. Kalau jumlah pengunjungnya banyak, wah ini gereja ini top ini. Gereja kecil lah, nggak usah diurusin. B, building semua. Kalau gerejanya megah, ada kubahnya gitu ya. Wah ini gereja top ini. Pendetanya berhasil. Ya, nggak kayak Nurdin lah. Yang gerejanya kecil, GKI ini kan kecil-kecil gitu ya. Wah itu gereja biasa. C, cash. Keuangannya banyak, wah persepuluhannya kenceng. Nah, di masa pandemik ABC ini hilang semua. Audiensnya, nggak ada yang datang ke gereja. B, buildings segede apapun kosong karena nggak dipakai. C, cash. Wah, cashnya turun. Saya yakin Nurdin juga keuangannya turun. Itu udah sangat wajar. Wah, anggota jemaatnya semua juga turun, masa gerejanya mau naik. Gitu. Oke? Ya, nah, kalau gereja kita ukurannya cuma ABC, wah, celakalah kita. Untungnya GKI bukanlah gereja ABC. Walaupun ABC juga penting, tapi bukan yang terpenting. Ya, nah, kita harus punya indikator lain apa artinya hidup gereja di masa semacam ini. Begitu, Bung Evan. Iya, makasih banyak Pak. Terima kasih ya Mas Evan ya, ada pertanyaan. Ada lagi dari Bapak Ibu jemaat yang ingin bertanya? Silakan. Pak, saya. Ya, silakan. Silakan. Saya Nuvia. Terputus, Ibu Novia. Oke, saya boleh tanya dulu, Pak. Silakan. Silakan, Pak Max. Ya, Pak Iwas, nama saya Max, Pak. Wah, ini YouTuber nih kayaknya ini. Oke, Pak. Saya mau tanya,
masalah keberanian. Ketika misalnya kita berdoa kepada Tuhan untuk minta keberanian, apakah Tuhan akan langsung memberi kita keberanian di dalam hati, atau Tuhan memberi kesempatan kita untuk berani? Jadi misalnya ketika kita minta keberanian, akhirnya Tuhan memberikan beberapa kesempatan kita untuk mengambil keputusan, untuk melatih keberanian. Atau tiba-tiba aja ada keberanian di dalam hati kita. Nah, kalau misalnya ternyata keberanian itu muncul dengan sendirinya, Tuhan mengkaruniakan keberanian di dalam hati kita, nah hubungannya dengan harapan berarti kan seolah-olah kita mengesampingkan tentang kita punya harapan, karena muncul aja sebuah keberanian di dalam hati. Nah, itu pertanyaan saya sih, Pak. Ya, makasih, Pak. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Nah, menurut hemat saya, kita tidak bisa membayang atau memahami bahwa keberanian itu kayak satu paket yang jeblok lalu kita terima begitu saja, gitu. Ya. Tetapi lebih kepada yang kedua, yang Anda sebutkan sebagai kesempatan untuk berani itu. Saya lebih sepakat dengan yang itu. Jadi tidak berarti kemudian Allah itu mengatur hati kita untuk ayo berani, gitu. Ya. Tetapi semacam mengasuh. Jadi bayangannya jangan bahwa kita ini nggak punya decision lagi untuk berani atau tidak, tapi kita seperti diasuh, dirawat, ya, diberi benih keberanian, ayo kembangkan gitu. Dan itu kuasa Roh Kudus sebenarnya. Jadi sebab bahaya sekali kalau kita membayangkan bahwa Allah itu memberikan keberanian lalu dalam arti lalu tidak ada lagi keputusan kita untuk menjadi berani. Maka kalau kita melihat orang yang takut, orang Kristen, kita langsung katakan, oh berarti Tuhan tidak memberikan keberanian atau Tuhan tidak bekerja dalam hidup orang ini, dan itu berbahaya sekali. Begitu, Bung Max. Oke, ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian ini soal 50-50, Allah 50, kita 50 gitu ya. Sebab yang namanya anugerah itu tentu sepenuh-penuhnya adalah karya Allah, tetapi juga bukan berarti 100-0, bukan 50-50, tapi juga bukan 100-0. Tapi lebih bisa dipahami 100-100 gitu. Allah sepenuhnya memberikan roh keberanian itu, tapi juga kita sepenuh-penuhnya memutuskan untuk berani atau tidak gitu. Begitu Pak Max. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Bu Novia jadi bertanya, silakan. Ya Pak, sorry tadi ini ya. Yeah. Pak, ya tadi yang berhubung dengan yang tadi indikator yang Bapak udah share ya. Itu kan seolah-olah gereja juga berhadapan dengan new normalnya gereja ya Pak. Nah, apakah dengan kondisi kalau sudah itu semua kriteria itu terpenuhi, kebaktian akan bisa seperti biasa Pak? Maksudnya lansia juga bisa kebaktian seperti biasa, anak-anak sekolah minggu tetap bisa kebaktian seperti dahulu lagi, atau tetap nanti ada kriteria tambahan lagi seperti itu, Pak. Ya, Pak. Ini menarik. Ya, makasih. Enggak, Bu, enggak. Itu juga kalau itu sudah terpenuhi, kami masuk fase 2, Bu. Masih fase 2. Fase 2 itu fase paling minimal. Lansia belum boleh. Belum boleh karena kami terlalu sayang pada mereka. Kami nggak mau mereka terkena begitu. Jadi kami bikin 6 fase malah. Jadi fase yang kedua ini adalah fase kayak begini. Pernah nonton Kick Andy nggak? Ya, jadi ada Kick Andy gitu. Yang nonton itu cuma 20. Jadi kira-kira yang ibadah ya cuma 20 orang gitu. Itu fase 2. Jadi sangat minimal sekali. Dan itu dipencar-pencar nggak karu-karuan supaya nggak saling berkomunikasi jarak dekat gitu ya. Lalu fase 3 adalah orangnya mulai banyak dengan memanfaatkan ruangan yang berbeda, ya, tapi tetap live streaming. Orang tua juga belum tentu belum diperbolehkan, anak-anak juga, dan itu semua pakai apps. Fase 3
baru. Jadi gitu, pelan-pelan. Kalau ternyata kemudian ada kasus baru, ya mundur lagi ke fase 1. Sekarang ini fase 1, cuman live streaming. Gitu. Begitu, Bu. Kenapa? Karena keberanian untuk mengambil keputusan ini adalah hikmat untuk berhati-hati. Yang kita sedang urusi ini bukan hanya soal ibadah, kita butuh ibadah, tapi soal kehidupan dan kematian. Maka kita harus sangat berhati-hati. Jadi tampaknya memang para sahabat senior jangan terlalu buru-buru untuk kembali ikut ibadah gitu. Justru karena kami ini sayang pada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita sadar bahwa usia ini merupakan faktor kunci dalam penyebaran ini, ya, termasuk juga yang komorbid. Selama pandemik ini saya tidak diizinkan untuk mengubur orang karena saya punya komorbid juga. Jadi teman-teman pendeta yang muda lah yang tampil semua. Penatua yang muda juga yang ikut ngubur begitu, misalnya. Begitu, Bu. Tolong bayangkan pandemik ini panjang ya. Pandemik Black Death itu yang paling besar di dunia itu terjadi 1343 sampai 1346 sampai 1353. 7 tahun. Ya. Tapi aftermath-nya, buntut pagebluknya itu 4 abad, Bu. 4 abad. Dan di tengah-tengahnya ada reformasi. Nyabeti terus. Selama 4 abad. Ada 200 juta jiwa mati. Separuh penduduk Eropa mati. Jadi itu besar sekali. 200 juta jiwa orang mati. Nah, kenapa COVID-19 ini yang mati tidak sebanyak itu? Karena ilmu pengetahuan sudah membantu. Dulu Black Death itu dibayangkan orang terpintar sebagai terjadinya bintang di atas yang tidak cocok, lalu bumi ini punya terpengaruh gitu. Sekarang tidak sampai 1 bulan sudah ditengarai bahwa ini adalah virus coronavirus. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan ini luar biasa sekali. Ya, kita punya pengharapan bahwa vaksin pada satu saat juga akan tersedia dan itu akan membantu kita. Ya, tetapi saya sangat percaya bahwa buntutnya itu panjang ke belakang. Panjang sekali. Jadi jangan bayangkan akhir tahun ini akan selesai. Mungkin kita bisa beribadah awal tahun depan mungkin, tapi buntutnya tetap nyabetin terus. Begitu, Bu Novia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Novia. Satu penanya lagi, lalu kita akan selesai. Izin Pak Yoas, boleh satu lagi ya, Pak? Silakan. 2 boleh, 3 boleh, silakan. Luar biasa. Pak, saya mau nyambung pertanyaan Bu Novia tadi, Pak. Boleh? Iya. Pak Max. Oke. Double, tapi ini pertanyaannya menarik soalnya. Saya punya podcast, Pak. Jadi saya pernah bahas ini di podcast saya. Masalah siapa nanti yang bisa ke gereja setelah ini selesai lah, ketika gereja sudah onsite. Nah, tadi pertanyaan tentang bagaimana dengan orang-orang tua. Saya membahas sedikit begini. Ini kan orang tua jadi kasihan, Pak. Di usia mereka, usia pensiun, sudah ibaratnya di tempat kerja udah nggak kepake, di gereja pun nggak boleh gitu loh. Jadi ke kantor nggak bisa, ke gereja juga ditolak seolah-olah begitu. Nah, gereja sebagai sebuah komunitas, bagaimana akhirnya nanti adakah sebuah ide yang bisa dipakai untuk bisa tetap dalam tanda kutip menerima dan tetap bisa para orang-orang tua ini, mungkin yang usia lansia ini tetap bisa merasa dipakai gitu di gereja. Oh iya, betul. Gitu kan, karena kan mereka ke mall nggak boleh, ke sini nggak boleh, cuman bisa di rumah. Gitu kan, mereka mau sekarang mungkin buat beberapa orang yang memang kesibukannya adalah pelayanan di gereja, sekarang pun seperti seolah-olah nggak boleh dulu nih. Nah, untuk kasus seperti itu kira-kira ada usul gimana ya, Pak? Ya, menarik sekali. Kalau boleh tahu podcastnya apaan ya? Saya nanti mau dengerin. Warta Jemaat, Pak. Oh, oke. Ya, di Spotify. Ya, Spotify ya. Baik, terima kasih. Ya, ini menarik sekali. Jadi perspektifnya dulu. Perspektifnya adalah, dan ini harus science-based.
berbasis ilmu pengetahuan bahwa memang orang tua di atas 50 tahun itu semakin tua akan semakin resiko besar sekali untuk menghadapi kematian jika terinfeksi. Jadi motifnya bukan melarang dalam arti menyingkirkan, tapi justru melindungi. Itu perspektifnya tolong dipegang oleh teman-teman senior, para sahabat senior. Sehingga ini adalah ekspresi rasa khawatir anak cucu gitu. Sebab banyak juga yang gereja sudah mengizinkan anak-anak dari para senior ini yang melarang gitu. Ya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga di masa seperti ini justru adalah masa terpenting bagi generasi muda yang bukan senior untuk meminta wejangan dari generasi tua, para senior. Karena inilah masa di mana hikmat atau wisdom itu sangat dibutuhkan dan para senior inilah yang harus berperan. Di situ peran utama menurut saya yang bisa diberikan. Ya, nah bagaimana caranya ya sering-seringlah untuk meminta nasihat dari mereka. Tidak harus diikuti, tetapi wisdom itu dibutuhkan. Jikapun mereka memang sudah kangen seperti di GKI Pondok Indah, itu udah kangennya luar biasa para senior itu ya. Ketemu para senior yang lain, saya sebenarnya mengusulkan tapi belum disetujui, yaitu biarlah tetap beribadah dengan cara seperti ini. Saya share, Pak Sigit. Drive-in. Ini dilakukan di banyak gereja di Amerika Serikat yang memang punya keberuntungan lapangan. Ya. Tapi mungkin GKI Nurdin nggak ada lapangannya ya? Pak Sigit, nggak ada ya. Mungkin bisa nyewa lapangan gitu, lalu drive-in di mobil masing-masing gitu. Dadahan. At least lihat wajah itu akan sedikit mengobati. Ini artinya kita punya ide-ide lah begitu. Ya. Dan ini ragawi yang sedikit terbatasi daripada lihat layar gitu. Ya. Ini mungkin menarik untuk dipertimbangkan. Tentu harus sangat hati-hati supaya karena ini kan pasti pakai loudspeaker dan ini kayak sholat Idul Fitri ini, tapi ini Kristen jadinya. Artinya banyak orang di sekitarnya yang juga akan mendengarkan. Nah, yang saya maksud adalah carilah cara-cara kreatif semacam ini. Ya. Dan ini masa yang memang justru pastoral konseling yang non konvensional lah yang dibutuhkan. Ya. Jadi bagaimana pendeta, penatua, aktivis itu justru makin banyak connected dengan anggota jemaat, termasuk yang senior. Telepon, WA, dan lain sebagainya. Satu lagi, yaitu tidak semua senior itu bisa memasang YouTube. Di gereja kami ada yang nggak bisa, bahkan nggak connect ke internet, maka kami mendata siapa saja, lalu kami setiap minggu ngirim lewat Gojek atau lewat kantor gereja transkrip khotbahnya pendeta untuk dibaca oleh mereka. Kalau ada yang minta sound-nya ya tinggal yang di YouTube itu kemudian di-convert menjadi sound dan seterusnya. Jadi prinsipnya jangan ada yang left behind, yang tertinggal atau tersingkir karena situasi yang baru ini. Begitu Pak Max kira-kira. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Yoas, Pak Max. Izin saya share sedikit tentang apa yang saat ini juga kami sedang lakukan Pak Yoas. Yeah. Secara bertahap kami dari kita sebutnya namanya tim reshaping GKI Nurdin menggunakan istilah yang Pak Yoas sosialisasikan kepada banyak orang. Kami menggunakan istilah itu dan ada sub tim yang digitalisasi sekarang sedang bergerak membuat senior kita yang belum tahu bagaimana menggunakan perangkat digital untuk mereka juga bisa mulai menggunakan. Jadi ke depannya kita berharap mudah-mudahan mereka setidaknya terhubung lewat perangkat digital yang dimiliki atau dipinjamkan dan bisa dimanfaatkan karena mereka diberi tahu caranya bagaimana begitu. Wah, hebat. Ya. Ini bagus. Sedang berjalan Pak, mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh lansia yang ada karena
demografi jemaat kami memang cukup banyak yang lansia sehingga menjadi concern dari Pak Max juga. Ya. Iya, iya. Oke. Bagus sekali. Terus satu lagi yang terpikir tadi Bapak sebutkan ada hikmat. Memang kami sudah sempat bicarakan juga tentang bagaimana membentuk satu saluran hotline yang ide dari saya waktu itu adalah namanya Galau, Pak. Galau itu singkatan dari God always listen and understand. Jadi, bagaimana kawan-kawan kita yang senior ini boleh menjadi volunteer entah berapa jam dalam satu hari tertentu untuk menerima telepon yang mungkin masuk dan tolong mereka yang muda yang galau untuk bisa mendapatkan katakanlah nasihat dari mereka. Ini semacam rencana yang mudah-mudahan juga bisa direalisasi. Ya, ya, ya. Wah, menarik tuh, menarik, Pak. Ya. Tapi perlu dilatih juga, Pak. Tentunya, ya, Pak. Ya. Tentunya, Pak. Jadi supaya nggak dimarah-marahin yang galau. Iya, iya. Saya agak kaget juga Bapak sebut tadi 50 tahun sudah termasuk tua, berarti kita udah masuk dalam kelompok tua. Oh iya, Pak. Saya baru saja masuk gerbang tua itu. Iya, iya, iya. Baik. Satu lagi, Pak ya. Iya, kalau boleh, silakan. Silakan. Ada? Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya, monggo, Pak. Pak Yoas, saya Daniel Gunawan. Silakan Pak Daniel. Sangat sayang kalau nggak tanya karena bisa dapetin Anda sangat susah nih. Pak Yoas, saya mau tanya. Mungkin bisa sharing pengalaman di IKI Pondok Indah atau di pengalaman Anda di tempat yang lain. Tadi kan Anda sharing mengenai bagaimana menentukan pilihan untuk masa pandemi ini. Memang GKI Nurdin juga terdampak dengan pemasukan yang cukup miris ya, drop sekali gitu kan, sehingga kita harus bijak di dalam mengelola keuangan yang kita dapatkan melalui persembahan tersebut. Kalau saya meminta saran Pak, dari nilai 100%, berapa persen yang harus dikelola untuk selama pandemi ini berjalan, dengan tidak mengesampingkan prioritas kita untuk tetap menjaga kehangatan serta spiritualitas kita dalam bergereja. Karena tadi kan Bapak mensarankan banyak kreativitas untuk menanam ketela, kemudian jangan boros-boros, berhemat, dan kita nggak tahu pasti kan ini sampai berapa lama gitu kan, berapa tahan kita dengan keuangan yang ada gitu kan. Maksudnya tips dari Anda untuk kelola yang minim ini bagaimana yang terbaik. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Wah, agak susah ini karena setiap komunitas punya natur yang berbeda sehingga persentase ini tidak boleh diabsolutkan, Pak. Tetapi begini, memang ini harus ada semacam cara baru untuk membedah satu-satu. Jadi kalau saya selalu mengusulkan dibuat 3 kriteria. Yang pertama adalah yang esensial, yang must have. Kalau nggak ada ini bukan gereja. Lalu yang kedua yang should have, yang sebaiknya ada untuk mendukung yang must have ini. Lalu yang ketiga ini yang nice to have. Ya indah ya kalau ada. Kalau nggak ada juga bukan gereja ya tetap berjalan. Nah, yang nice to have ini di masa pra-pandemi ini banyak, Pak. Uang kita banyak di sana. Menurut hemat saya ini sekarang udahlah selesai, nggak usah dipakai lagi. Nah, yang should have ini tetap dibutuhkan supaya ini yang must have ini, esensial ini terjaga. Nah, yang must have yang harus ada itu apa? Identitas gereja sebagai missional fellowship. Persekutuan yang misional. Jadi harus dipastikan terjadinya sebuah persekutuan. Yang saya maksud persekutuan itu bukan persekutuan doa, persekutuan remaja ya, tapi koinonia. Kenyataan bahwa inilah kumpulan orang percaya, bukan jenis-jenis persekutuan. Ya. Nah, wujud yang paling utama adalah ibadah tentu. Nah, kemudian bagaimana komunitas ini misional, melakukan sesuatu demi orang lain, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Nah, yang should have ini
Ini juga dominan ini di masa pandemi ini, misalnya jaringan internet, gaji karyawan itu penting karena menopang ya. Dan hal-hal yang tidak esensial tapi instrumental sifatnya. Nah, yang di bawah-bawah ini udah nggak usah lagi lah. Maka sangat sayang kalau saya melihat banyak jemaat di masa pandemik ini sebenarnya nggak belajar apa-apa dari pandemi ini selain Zoom. Jadi semuanya tetap dilakukan, cuman di-zoom-kan. Itu melelahkan sekali dan nyebelin menurut saya. Jadi jangan terlalu banyak yang nggak penting-penting gitu. Nah, yang misional itu yang penting menurut hemat saya. Karena gereja itu hakikatnya memang itu dipanggil untuk keluar dari dunia dan ke dalam dunia lagi. Apa artinya? Maka keuangan 100% ini sekarang harus karena ini menyangkut hidup ya, misalnya bagaimana gaji-gaji karyawan di-set dulu. Kemudian hal-hal yang instrumental yang memang harus kita keluarkan, listrik dan lain sebagainya, itu fixed amount. Nah, kemudian sisa ini kemudian bisa tergantung penatua untuk membingkainya. Misi itu seberapa? Ini saatnya menurut saya justru misi itu harus berkembang gitu. Tapi misinya juga bukan bagi-bagi tok gitu ya, tapi yang sungguh-sungguh merawat kehidupan gitu. Saya sharing misalnya di Pondok Indah 2 bulan pertama itu kami arahkan semua untuk setelah yang fix cost ini settle, kami arahkan hampir seluruhnya ke misi itu, sekitar 400-500 juta kami keluarkan untuk membantu rumah sakit yang jelas APD-nya kurang dan lain sebagainya begitu. Jadi fokusnya ke sana, Pak, ke misi itu. Menurut hemat saya. Oke, begitu Pak Daniel. Oke, ya, tapi tiap jemaat tentu sangat berbeda ya. Maka asal tahu dulu apa sih gereja itu, yaitu misional fellowship. That's it. Yang pernik aksesori udahlah tinggalin, nggak usah lagi lah. Itu nggak penting. Begitu. Baik, Pak Yowas. Ya. Pak Daniel, terima kasih untuk pertanyaannya. Waktu juga yang menghentikan kita untuk terus berlanjut dalam diskusi. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, masih ada sekitar 46 participants di sini, untuk mengisi semacam polling, cuma 5 pertanyaan, dan ini tidak ada namanya, jadi bebas diisi ya atau tidak, dan ada yang pertanyaan terakhir memilih satu dari. Silakan kemudian bisa membantu mengisi ya Bapak Ibu, saya akan launch sekarang. Saya nggak usah ya Pak Sigit. Siap Bapak. Pertanyaan terakhir boleh pilih beberapa ya Bapak Ibu. Setengah menit lagi kita selesaikan. Tapi mau call.
Baik, kita selesaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Dengan demikian, webinar kita hari ini selesai. Diiringi ucapan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yoas. Kami sekaligus mohon berkenan kiranya Bapak menutup webinar kita. Ya, baik, sahabat semua, mari kita bersatu dalam doa mensyukuri berkat Tuhan. Kami menyatu dalam hati kami, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, kami olah, dan kami bagikan. Baik dalam hidup kami secara personal maupun kami sebagai satu umat Allah. Kami bersyukur bahwa masa murung ini boleh kami isi dengan justru merenungkan kembali pilihan-pilihan yang tersedia di depan kami. Ada banyak hal yang menakutkan, tetapi juga ada banyak hal yang membukakan kepada kami kesempatan untuk berani menjadi tanda cinta Allah di tengah dunia ini. Bersyukur untuk GKI Nurdin yang Tuhan tempatkan menjadi tanda kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hadir dalam webinar ini, maupun seluruh jemaat GKI Nurdin, agar Tuhan berikan kekuatan untuk berani hidup bagi sesama, berani hidup mendatangkan berkat bagi orang lain. Terpujilah Dikau ya Allah, yang di dalam Yesus Kristus kami permuliakan melalui hidup dan mati kami, melalui kesedihan maupun kegembiraan kami, melalui pergumulan dan pengharapan kami. Yang di dalam namanya kami landaskan doa kami ini. Amin. 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 Makasih Pak. Tuhan. Makasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih. Salam Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih. Saya Terima pamit. kasih Pak Yoas. Mari kita pamit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pendeta Diana. Terima kasih Pak Yoas. Terima kasih.